Nah, aset tetap ini adalah salah satu aset ya atau sumber daya yang dimiliki dengan 3 karakteristik. Nah, yang pertama, aset tetap itu dia punya bentuk dan ukuran tertentu. Kedua, tentu saja digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, dia bersifat jangka panjang, jadi asetnya ini untuk investasi gitu ya, untuk jangka panjang. Dan kemudian aset tetap ini tidak untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal. Contohnya misalnya properti, bangunan, peralatan mesin, dan lain-lain. Aset tetap diharapkan dapat memberi manfaat untuk menyediakan jasa bagi perusahaan selama beberapa tahun. Nah, jadi dia bersifat tadi ya untuk investasi. Jadi perusahaan menginvestasikan sebagian uangnya dalam bentuk aset tetap, di mana aset tetap ini nantinya untuk memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, bagi perusahaan selama beberapa tahun. Sedangkan biaya perolehan aset tetap itu adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset sampai asetnya itu siap untuk digunakan ya. Jadi biaya perolehan ini tidak hanya sekedar biaya pembelian saja, tapi semua pengeluaran yang dikeluarkan sampai asetnya itu siap untuk beroperasi. Contohnya, Martin Company membeli mesin pabrik seharga $50.000. Pengeluar lainnya yaitu pajak penjualannya $3.000, asuransi pengiriman $500, biaya pemasangan $1.000. Maka kalau kita menghitung biaya perolehan, itu adalah dari seluruh biaya yang kita keluarkan sampai aset itu ready untuk kita gunakan ya. Jadi dari harganya kita jumlah dengan seluruh pengeluaran yang ada. Berarti tidak ada pengeluaran pajak penjualan, asuransi selama pengiriman, dan pemasangan. Jadi total yang kita keluarkan adalah $54.500. Sehingga jurnal yang kita buat adalah mesin pabrik. Pada kas mesin pabriknya pada debit karena dia adalah aset ya, pada kas karena kita mengeluarkan uang. Penyusutan adalah pengalokasian biaya perolehan aktiva tetap menjadi beban selama umur manfaat. Nah, sedangkan sifatnya aset tetap itu adalah dia ada penyusutan gitu ya. Dia mengalami penyusutan, harganya menurun teman-teman. Nah, penyusutan adalah proses alokasi biaya perolehan, bukan proses penilaian aset. Apa aja faktornya yang mempengaruhi biaya penyusutan? Yang pertama tentu saja untuk biaya perolehan ya. Umur ekonomis aset itu berapa? Nilai sisa berapa? Sedangkan ini ada beberapa metode dalam menghitung penyusutan. Ada garis lurus, unit produksi, saldo menurun ganda, jumlah angka tahun. Yang masing-masingnya garis lurus itu besarnya beban penyusutan menggunakan metode ini adalah sama setiap tahunnya. Jadi ada banyak metode yang bisa kita pakai ya dalam menghitung penyusutan aset tetap. Ini salah satu contohnya, yaitu metode garis lurus. Yang pertama kita hitung adalah menghitung biaya yang kita susutkan. Caranya adalah biaya perolehan berapa, lalu kita kurangi dengan nilai sisa bukunya. Yang kedua, kita hitung beban penyusutan per tahun. Jadi kita tadi sudah tahu biaya
yang dapat kita susutin berapa, kita bagi dengan umur ekonomis asetnya. Yang ketiga, menghitung tarifnya. Persentase ya, 100% kita bagi dengan umur ekonomis yang barusan kita tahu gitu ya. Ini misalnya umur ekonomisnya sebuah mesin adalah 5 tahun ya. Berarti 100% kita bagi dengan 5 tahun gitu ya. Contohnya, bulan Januari 2014 dibeli sebuah mesin, harganya adalah 100 juta. Estimasi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nilai sisanya adalah 5 juta. Maka langkah pertama yang harus kita hitung adalah biaya yang dapat disusunkan. Dari mana dia? Dari harga perolehan kita kurangi dengan nilai sisa buku. Jadi kita tahu nih yang akan kita patokin atau jadikan dasar perhitungan itu berapa ya. Jadi 100 juta kita kurangi dengan nilai sisa buku 5 juta, ketemu 95 juta ya. Nah, 95 juta itu adalah biaya yang dapat kita susutkan. Langkah kedua, kita hitung beban penyusutannya. Dari 95 juta kita bagi dengan umur ekonomisnya. Kita ikutin umur ekonomis yang ada di soal ya. Kalau 4 tahun ya kita masukin 4 tahun, 5 tahun ya 5 tahun, 8 tahun 8 tahun. Nah, setelah kita bagi ketemu 19 juta. Inilah adalah beban penyusutan per tahunnya. Sedangkan tarif penyusutannya 100% kita bagi dengan umur ekonomis 5 tahun. Jadi tarif penyusutannya adalah 20%. Kalau kita buat tabel, kita harus tahu, kita hitung dulu berapa akumulasi penyusutan dan nilai bukunya. Karena tadi umur ekonomis 5 tahun, kita bikin tabel selama 5 tahun. Ya. Lalu biaya disusutkan kita patokin tadi 95 juta. Dari mana? Dari 100 juta kita kurangi dengan 5 juta ya. Tarif penyusutannya kita masukkan. Beban penyusutannya kita ambil dari tarif penyusutan, kita kali dengan biaya dapat disusutkan. Beban penyusutannya kita ambil dari mana? Dari biaya dapat disusutkan kali tarif penyusutan 20%. Ketemu 19 juta. Nah, jadi setiap tahunnya maksudnya aset tetapnya itu menyusut sebesar 19 juta. Nah, kolom selanjutnya kita akumulasikan, jadi total penyusutannya itu berapa ya. Di tahun 2014 19 juta. Tahun 2015 berarti 19 juta tambah 19 juta 38 juta. Tahun 2016 ditambah lagi 19 juta 57 juta. Sampai di tahun 2018 jumlah penyusutan dia adalah 95 juta. Nilai buku dihitung dari mana? Dari biaya dapat disusutkan. Yang pertama ini kita ambil dari harga perolehan dulu ya. Harga perolehannya tadi 100 juta, kita kurangi dengan 19 juta, ketemu 81 juta. Oke, setelah itu kita yang 2015 kita juga hitung. Berarti 100 juta kita kurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun 2015 38 juta. Nilai bukunya adalah 62 juta. Dan begitu seterusnya. Begitu setiap tahunnya ya. Jadi tahun 2016 kalau mau hitung sisa bukunya yaitu dari 100 juta harga perolehan tadi, kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya. Sampai di tahun 2018 kalau kita hitung dari harga perolehan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan, nilai sisa bukunya 5 juta. Gitu.